Shalom, berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam program PA, Pendalaman Alkitab Singkat kita, yang melalui sarana ini, wadah ini diharapkan sama-sama kita boleh belajar dan akhirnya sama-sama juga kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan tentunya, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, PA kali ini masih akan membahas mengenai ibadah yang sejati seperti yang beberapa saat ini sedang kita bahas. Nah, seperti yang agak sedikit mereview ya Bapak Ibu, sebelumnya kita membahas bahwa kekristenan itu adalah bukan agama, melainkan jalan hidup. Nah, kemudian di pertemuan berikut itu dijelaskan kekristenan yang bukan agama melainkan jalan hidup itu seperti apa. Nah, perjalanan hidup di sini yang dimaksud adalah perjalanan mengenal Tuhan, sehingga kita bisa mengerti, memahami. Melaluinya kita bisa mendapat konsep berupa pemikiran, understanding, pemahaman, sehingga melalui pemahaman yang benar ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dalam kita menyelenggarakan aktivitas keseharian hidup kita yang merupakan adalah kehidupan ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu kita baca di Roma 12 ayat 1. Nah, Bapak Ibu, kali ini untuk menyambung pembahasan kita agar semakin lebih lagi kita semakin kokoh ya, pemahaman kita itu semakin kokoh, semakin kuat. Jadi melalui pemahaman yang kuat, yang kokoh, kita punya landasan untuk membangun suatu pemahaman, suatu pengertian. Yang dari situ kita bisa dapat suatu konsep bagaimana sih suatu bentuk kehidupan yang benar, seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti apa yang Bapa di surga inginkan untuk kita lakukan di dalam keseharian hidup kita, yaitu yang merupakan tadi saya sebut sebagai bentuk ibadah yang sejati. Sekali lagi, kekristenan bukan sebuah agama, melainkan jalan hidup, kehidupan untuk menyelenggarakan aktivitas seperti yang pernah dicontohkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu melalui cara hidupnya, bagaimana dia memperagakan hidup yang semestinya orang percaya juga hidupi. Itulah kehidupan yang dikenan oleh Bapa. Nah, kali ini kita akan memahami apa itu kekristenan. Karena sebelumnya kan kita membahas kekristenan itu adalah jalan hidup. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya, dan memang kita juga harus akui ya, jujur, banyak orang Kristen yang memang belum memahami kekristenan itu secara benar. Dan akhirnya karena belum memahami dengan benar, sejatinya mereka belum pantas disebut sebagai orang Kristen. Nah, seperti juga yang sebelumnya saya singgung, banyak orang tidak mengerti, tidak memahami karena keengganan, ketidakmauan untuk cari mengerti, untuk belajar. Nah, ini juga seperti yang pernah saya singgung sebelumnya mengenai agama yang punya 3 ciri khas, yaitu yang pertama hukum, kemudian liturgi,
tata cara ibadah. Yang ketiga adalah dominasi tokoh. Nah, selama ini kan yang kita bahas yang ciri yang kedua kan, tentang liturgi. Kebanyakan, dan juga kita memang harus akui bahwa liturgi kita itu kan juga dihasilkan dari banyak pengajaran-pengajaran yang apa ya, itu juga kita sebut sebagai doktrin, ada juga yang menyebutnya sebagai dogma. Nah, sehingga dari dogma-dogma ini lahirlah suatu pemahaman, pemikiran, kemudian menjadikan itu akhirnya jadi suatu budaya yang kita adopsi sampai saat ini, yaitu salah satu bentuknya adalah liturgi. Nah, sehingga dogma-dogma yang justru dihasilkan dari pencarian, penggalian dari kebenaran firman Tuhan, seolah-olah wibawanya itu menjadi lebih tinggi dari Alkitab. Jadi dogma atau doktrin terkesan lebih superior dan Alkitab jadi inferior, sehingga dikesankan Alkitab itu tunduk kepada doktrin, kepada dogma. Nah, ini kan terbalik Bapak Ibu. Seharusnya Alkitab adalah pedoman kita yang paling tinggi, yang tertinggi. Nah, banyak orang karena sudah menjadi tradisi dan ya mereka percayanya begitu saja, tidak mau lagi cari tahu, tidak mau lagi belajar, mendalami Alkitab lebih lagi, sehingga ya seperti apa yang kita alami saat ini pada zaman kita sekarang ini Bapak Ibu. Sehingga dogma atau doktrin itu menjadi lebih tinggi wibawanya daripada Alkitab. Nah, pada saat ini coba kita sekali lagi belajar, mencari tahu, mencari mengerti, seperti yang akan kita bahas pada saat ini mengenai kata Kristen, kata yang pertama kali itu muncul di Antioquia di Kisah Rasul 11 ayat 26. Kata ini dikenakan pada murid-murid yang belajar Injil yang diajarkan oleh Barnabas dan Paulus. Mereka adalah komunitas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memperjuangkan kepentingannya. Nah, Bapak Ibu, kata Kristen seperti yang juga sebelumnya pernah kita bahas, kan artinya to be like Christ, seperti Kristus. Mereka murid-murid pertama dan para rasul-rasul ini disebut Kristen karena berperilaku seperti Yesus guru mereka, Yesus Kristus yang mereka percayai dan membela kepentingannya. Nah, orang-orang percaya pada waktu itu belajar Injil yang murni sampai hidup sepadan dengan Injil yang mereka terima. Injil tersebut memuat ajaran Tuhan Yesus yang mereka kenakan dan kehidupan Kristus yang mereka teladani, sehingga mereka menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah kekristenan Bapak Ibu. Kristen to be like Christ, hasil dari meneladani atau mengikuti, mencontohi hidup seperti yang Tuhan Yesus hidupi. Nah, dari kita belajar etimologi kata Kristen aja kita sebenarnya sudah bisa menemukan jawaban bahwa benar kekristenan itu memang bukan agama, tapi jalan hidup. Menjalani hidup seperti yang pernah Tuhan Yesus jalani. Nah,
Selanjutnya Bapak Ibu, kekristenan memang harus dibersihkan dari unsur-unsur agamawi dan duniawi yang merusak kemurniannya. Ini bukan sesuatu yang mudah, karena pola keberagaman yang salah yang telah bertahun-tahun mengakar dalam kehidupan gereja. Banyak doktrin-doktrin gereja yang agamawi dan pola pikir manusiawi telah disejajarkan dengan Alkitab. Nah, ini yang tadi di awal saya singgung, ini yang saya maksudkan, bahwa kewibawaan Alkitab sebenarnya telah dirongrong oleh pola pikir yang salah tersebut. Khususnya oleh tokoh-tokoh Kristen yang mengaku telah menerima pengajaran langsung dari Tuhan. Pengajaran yang sangat subjektif dan tidak bisa dipercaya. Tanpa mereka sadari, mereka telah mengobrak-abrik pengajaran murni yang seharusnya dipahami jemaat. Nah, orientasi hidup mereka biasanya masih hal-hal yang duniawi atau yang bersifat pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi orientasinya masih duniawi, Bapak Ibu. Nah, inilah yang dimaksud kekristenan itu harus dibersihkan dari unsur-unsur yang seperti ini. Nah, untuk masuk ke dalam kehidupan kekristenan yang sejati, seseorang harus berani keluar dari segala tradisi keberagaman yang selama ini dianggap sejajar dengan Alkitab. Tradisi keberagaman dalam lingkungan Kristen menekankan liturgi, sistem organisasi, strata dalam gereja di mana ada kelompok imam, ada kelompok awam. Harus diingat, pada waktu gereja mula-mula, orang percaya tidak memiliki liturgi. Perhatikan ini Bapak Ibu. Orang percaya mula-mula di gereja mula-mula tidak memiliki liturgi. Tidak ada sistem organisasi, tidak ada jenjang strata dalam gereja, dan tidak ada rapat sinode seperti sekarang. Mereka teraniaya hebat, tetapi tetap kokoh dalam hidup kekristenannya. Nah, berkaitan juga yang pernah dibahas sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, Bapak Ibu, wabah atau pandemi COVID-19 ini yang begitu dahsyat, mengglobal di seluruh dunia, telah menghantam berbagai aspek kehidupan, berbagai bentuk atau sistem kehidupan di muka bumi ini, Bapak Ibu. Ya, semua aspek, semua sistem kehidupan, ekonomi, politik, budaya, dan tentunya buat kita orang beragama, yaitu sistem keberagaman. Dengan adanya pandemi ini kan kita dihimbau, diwajibkan untuk tidak bersosialisasi dulu, ya kan? Tidak berkumpul di dalam suatu bentuk perkumpulan yang melibatkan banyak orang, termasuk peribadatan kita. Untuk sementara peribadatan kita ditiadakan. Dalam hal ini ditiadakan yang dalam bentuk seperti biasa, ya, yang di gereja berkumpul sama-sama, tapi ibadah secara pribadi di rumah masing-masing tetap lanjut, tetap diadakan, tetap diselenggarakan. Nah, seolah-olah melalui kejadian ini Tuhan sedang mau mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa jemaat mula-mula, gereja mula-mula itu pernah mengalami
seperti apa yang kita alami sekarang ini. Cuma memang situasinya beda. Juga disebabkan dikarenakan mengapa mereka sampai begitu juga beda. Kalau kita karena faktor pandemi COVID-19 ini, tapi kalau mereka karena teraniaya. Karena apa Bapak Ibu? Gereja mula-mula itu dianggap sesat, dianggap bidat oleh orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu menganggap Kristen itu bidat, sesat, karena pemimpinnya yaitu Tuhan Yesus Kristus dianggap menghina atau menghujat Allah, sehingga mereka katakan bahwa Tuhan Yesus itu menyamakan dirinya, mensejajarkan dirinya itu dengan Allah. Makanya Kristen itu ditolak habis oleh mereka. 1. 2. Oleh bangsa penjajah waktu itu, bangsa Roma. Orang Kristen itu dianggap sebagai pemberontak karena tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau menyembah kaisar. Kaisar kan pada waktu itu dianggap sebagai dewa, seperti Allah, seperti Tuhan. Dan orang Kristen menganggap dan menerima Tuhan Yesus itu sebagai raja mereka. Sedangkan pada waktu itu di zaman penjajahan, Israel itu sedang dijajah oleh suatu bangsa yang mempunyai raja. Otomatis bangsa Israel itu harus tunduk. Tapi orang Kristen tidak. Makanya orang Kristen itu teraniaya dari berbagai arah. Mereka tertindas dari berbagai arah. Dari kaum sebangsanya mereka sendiri, kemudian dari kaum penjajah. Mereka dikejar-kejar. Sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Jadi gereja mula-mula itu tidak ada liturgi Bapak Ibu. Tidak ada organisasi. Tidak ada jenjang strata. Mana pendeta, mana jemaat. Dan lain-lain. Nah, sekali lagi, seperti yang pernah juga disinggung dalam pembahasan mengenai ibadah yang sejati ini, saya pernah mengutip Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, melalui peristiwa ini Bapak Ibu, percayalah, ternyata pandemi COVID-19 ini mendatangkan suatu hikmah, bahkan satu kebaikan. Kebaikannya apa? Ya tentu kebaikan seperti apa yang Tuhan mau, apa yang seperti Bapa di surga mau. Karena Bapa menginginkan atau sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yaitu yang menyembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Seperti yang sudah diajarkan di sini, menyembah roh dan di dalam kebenaran. Artinya tidak terikat atau tidak terkurung, tidak bisa dibatasi oleh yang namanya dimensi ruang dan waktu. Jadi sejatinya orang percaya itu harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran yang tidak mengenal dimensi ruang dan dimensi waktu. Jadi orang percaya menyembah Allah yang benar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Jadi penyembahan atau peribadatan orang Kristen adalah sepanjang hidupnya.
yaitu sepanjang dia bernafas, dia harus menyelenggarakan peribadatan atau menyelenggarakan suatu bentuk kehidupan seperti apa yang Tuhan Yesus mau, seperti apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan dan dia teladankan. Inilah jalan hidup, inilah kehidupan kekristenan, inilah kekristenan, Bapak Ibu. Jalan hidup yaitu menjalani suatu bentuk kehidupan yang sudah Tuhan Yesus teladankan, Tuhan Yesus ajarkan. Kristen, balik lagi nih, seperti yang di awal tadi kita bahas, artinya to be like Christ, seperti dia. Jadi bentuk ibadah, bentuk peribadatan seperti apa yang Bapak kehendaki, yang Bapak inginkan? Ya contohnya ya Tuhan Yesus. Dimanapun dan kapanpun melakukan kehendak Bapa, menyenangkan hatinya. Bapak Ibu, pembahasan ini mengenai ibadah yang sejati masih akan kita terus bahas, akan terus kita dalami, supaya diharapkan melalui pembahasan-pembahasan yang panjang, pemahaman kita akan semakin lebih lengkap lagi, Bapak Ibu. Saya sengaja menjelaskan dan menjabarkan ini secara perlahan, bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan kan saya ulang-ulang. Karena ini memang penting, Bapak Ibu. Ini penting. Karena seperti tadi yang disebutkan bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Inilah cara menyembah Bapa yang benar, yaitu menyelenggarakan suatu bentuk kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur mengasihi Bapa, mengenal Bapa secara benar, yang memandang dan menganggap dia jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari siapapun dan apapun. Inilah menyembah yang benar, Bapak Ibu. Menghargai Tuhan, menghargai Bapa lebih dari siapapun dan apapun. Jauh melebihi apapun, jauh melebihi siapapun. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, Bapak Ibu. Semoga pembahasan PA singkat kali ini bisa membantu kita, menolong kita, dan menambah wawasan kita untuk memperlengkapi cakrawala berpikir kita, Bapak Ibu. Wawasan berpikir kita sehingga semakin lengkap, sehingga melaluinya kita bisa mendapat satu konsep yang benar, sehingga melalui konsep ini kita bisa menyelenggarakan kehidupan yang benar pula, Bapak Ibu. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.